Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah, ya, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran kali ini di dalam masa pandemi COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kelima ini kita akan bahas tentang amalan-amalan sunnah, ya, makruh dan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Baik, kita bahas yang pertama itu amalan-amalan sunnah pada waktu berpuasa. Apa yang pertama adalah makan sahur. Nah, makan sahur itu adalah sunnah, ya, adalah sunnah dalam berpuasa. Nah, itu sunnah. Jadi makan sahur itu sunnah, ya. Selanjutnya yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Maksud dari mengakhirkan makan sahur itu adalah kita sahur 15 menit sebelum waktu imsak. Itu ya sunnahnya. Jadi mengakhirkan makan sahur itu adalah jam 2 udah sahur, jam 3 udah sahur. Nah, bukan, tapi mengakhirkan ya, detik-detik ya, kira-kira 15 menit lah ya untuk melaksanakan makan sahur 15 menit sebelum imsak, itu perkiraan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah bedug azan maghrib, azan, maka bersegera untuk membuka puasa, ya. Dibuka puasanya, jangan dientar-entar. Oh, mau masih kuat, ntar aja habis isya. Wah, nggak benar itu ya. Jadi harus menyegerakan buka puasa itu sunnah, ya. Nah, kan kalau sunnah mah apa, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi rugi. Masa hal-hal yang seperti ini kita tinggalkan, kan begitu. Selanjutnya yang keempat adalah membaca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala rizqika abturtu birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung bukanya doa dulu, supaya apa? Supaya berkah makanan yang kita makan. Ini mentang-mentang azan, langsung diambil, buat makan semuanya. Akhirnya apa? Kekenyangan. Habis kekenyangan, udah dah bangunnya rada susah. Maghrib kelewat, isya kelewat, tarawih kelewat, kan nggak bener kalau kayak gitu ya. Yang kelima apa? Berbuka dengan yang manis ya. Zaman Rasul disunahkan dengan kurma. Tapi kalau kurma tidak ada ya, yang manis-manis seperti apa? Teh manis ya. Atau yang suka dengan es buah, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Selanjutnya yang keenam, memberi makanan orang yang berpuasa, ya, takzil ya, memberi makan orang yang berpuasa itu luar biasa pahalanya, sunnah itu ya. Yang ketujuh, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran ya. Zikir, baca Al-Quran, tadarusan, itu adalah sunnah-sunnah ya. Bonus itu di bulan Ramadan. Maka amat sangat disayangkan jika hal-hal yang enak seperti ini ditinggalkan ya. Mumpung kita masih sekolah, masih muda, masih banyak waktu, pergunakan hal-hal yang baik, yang sunnah ya. Itu. Selanjutnya yang kedelapan, meninggalkan perkataan yang kotor. Nah, itu juga sama tuh ya. Ketika lagi berpuasa jangan hal-hal yang berbicara hal-hal yang tidak penting lah ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah yang kedua ya, amalan makruh pada waktu berpuasa. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Makruh ya.
Apa yang pertama? Bersikat gigi atau bersiwak. Kapan? Pada saat sudah terbitnya matahari. Makanya ketika kita sahur, setelah sahur ya sebelum itu kita sikat gigi terlebih dahulu ya, untuk menjaga-jaga hal-hal yang bisa memakruhkan puasa kita ya. Capek-capek doang kita berpuasa. Terus yang kedua, berkumur yang berlebihan. Wah, misalnya mulut tidak enak, kering, pokoknya hambar lah gitu, maka kumur, wah biar segera, itu sama waktu ya. Nah, itu harus dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, berbekam atau suntik. Ya, ini ada kalangan ulama mengatakan, ada yang mengatakan makruh, ada juga yang membatalkan. Maka terserah kalian, tapi hal-hal yang seperti itu dihindari untuk menjaga puasa kita ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah mencicipi makanan walaupun tidak menelannya. Pak, bagaimana kalau masak? Ibu-ibu, mak saya masak, mama saya masak, mami saya masak untuk berbuka puasa. Kalau dicicipin bagaimana? Itu makruh atau tidak? Oh, tidak. Itu kan niatnya berbeda ya. Ya, itu mencicipi makanan untuk menghidangkan berbuka puasa begitu. Paham ya? Selanjutnya yang kelima itu adalah memakai wangi-wangian yang berlebihan. Nah, kalau udah puasa mau jangan pakai wangi-wangian yang berlebihan juga. Kalau yuk pakai wangi-wangian yang berlebihan itu dicium baunya juga aja udah tidak enak ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai puasa kita rusak ya, makruh gara-gara hal-hal yang seperti ini, maka dihindari ya. Maka untuk menghindari itu apa lawannya? Tadi sunnah yang tadi ya, ada 8 sunnah yang tadi yang kita pelajari, yang harus kita laksanakan supaya terhindar dari amalan perbuatan makruh ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini udah jelas ya. Kalau kita sedang berpuasa, makan dan minum dengan sengaja sudah jelas ya, itu sudah membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Biarin biar kelihatan ini sakit. Dilogok tuh mulut. Akhirnya muntah, udah buka. Itu hal-hal yang seperti itu dapat membatalkan puasa. Jadi ada perbuatan sunnah, ada perbuatan makruh, ada perbuatan yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik ya. Kalau udah begitu, nauzubillahi min dzalik, murtad itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah hilang akal. Mabuk ya, gila. Nah, itu hilang akal dapat membatalkan puasa gitu. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Bagaimana Pak keluar mani dengan sengaja? Ya, keluar mani dengan sengaja itu dikeluarkannya secara sengaja dengan pakai alat dan lain apa sebagainya. Ya, nanti juga kamu bisa paham bagaimana cara mengeluarkan mani itu dengan sengaja ya. Pokoknya itu kalau keluar mani dengan sengaja maka itu membatalkan puasa ya. Nah, yang keenam, keluar darah haid. Nah, ini sering nih kejadian-kejadian ini, saya banyak ditanya oleh anak-anak perempuan. Pak, bagaimana Pak, saya udah puasa dari pagi sampai sore, kira-kira 15 menit 10 menit menjelang berbuka puasa tiba-tiba saya haid Pak. Saya tanggung dikit lagi saya lanjutin. Wah, nggak boleh, tetap aja batal. Nah, itulah ya. Pokoknya kalau kamu keluar darah haid menjelang azan maghrib, tetap aja kamu sudah batal. Maka segera berbuka puasa. Paham ya? Paham ya? Ngerti ya? Udah, oke kalau begitu. Yang ketujuh, merubah niat puasa ya. Merubah niat berpuasa itu
Ya untuk hal-hal yang apa gitu ya, puasanya untuk apa, maka itu membatalkan puasa ya. Dan yang selanjutnya adalah bersetubuh. Bersetubuh itu berhubungan suami istri. Nah, nggak boleh itu langsung batal ya. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau udah paham, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya ada orang lain. Jadi nanti ketika berpuasa ada hal sunnah, ada hal makruh, ada hal yang membatalkan puasa. Yang sunnah kita gapai ya, kita cari, kita gali semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Makruh dan batal kita hindari sekuat tenaga kita. Paham ya? Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pertemuan kelima ini dapat bermanfaat untuk diri kita khususnya dan umumnya untuk para ada orang-orang lain yang di sekitar kita. Nah, inilah ya gunanya kita belajar di madrasah sanawiyah itu, kita belajar agama itu secara mendetail. Beda di bendang di kan sekolah-sekolah umum ya. Paham ya sampai sini? Mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan, penyampaian yang tidak difahami karena memang saya lagi kurang fit ini ya, lagi pilek sedikit. Jadi agak penyampaiannya agak sedikit kurang kurang lugas, kurang tegas, kurang simpel ya. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.